Fokus lainnya tertuju pada calon Presiden Anies Baswedan yang mengklaim proses gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi sebagai upaya mengembalikan proses demokrasi yang sehat. Anies juga menghargai sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Didampingi cawapresnya Mohaimin Iskandar, Anies menekankan gugatan tim hukum Amin ke MK untuk memperoleh pembuktian apakah proses pemilu sudah dijalankan secara benar atau sebaliknya bermasalah. Mengenai sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang sudah memberikan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran, Anies menegaskan sikap Partai Nasdem masih sama dalam perjuangan untuk perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi. Supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi partai politik memiliki hak konstitusional dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Sebelumnya pada Rabu malam, Partai Nasdem merespons penetapan hasil Pilpres dan Pileg 2024 dengan mengucapkan selamat untuk pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Surya Paloh juga bilang sikap Partai Nasdem apakah bergabung atau tidak dalam koalisi Prabowo bukanlah prioritas utama. Mengenai gugatan sengketa pemilu Timnas Amin ke Mahkamah Konstitusi, Surya menganggap langkah itu sebagai upaya untuk mencari keadilan. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru? Bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Di tengah perbedaan sikap Partai Nasdem dengan Anies Baswedan soal hasil pemilu, bagaimana komitmen Koalisi Perubahan mengawal langkah hukum sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Untuk saat ini sudah bergabung juru bicara Timnas Anies Mohaimin Iwan Tarigan, dan kami masih menantikan kehadiran dari pengamat politik Hanta Yuda. Bang Iwan, selamat sore. Apa kabar, Bang? Ya, selamat sore. Terima kasih sebelumnya sudah mau hadir bersama kami kali ini. Sebagai partai yang mengusung pertama, Mas Anies saat mengajukan gugatan ke MK itu kok tidak ditemani Partai Nasdem? Partai Nasdemnya kemana, Bang? Partai Nasdem maksudnya pada saat apa nih? Saat menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pagi tadi, Bang. Tadi pagi ada Partai Nasdem, saya diberitahu oleh Sekjen Partai Nasdem kalau Partai Nasdem juga tadi ikut serta di dalam menyampaikan gugatan ke MK. Dan posisinya sudah berada di MK saat itu? Ada, tadi pagi ada. Saya infonya begitu dari Sekjen Partai Nasdem melalui jubirnya dengan Mas Indra. Oke, karena ada pernyataan kemana Partai Nasdem jangan-jangan sudah beda pendapat seperti ini, koalisinya tidak solid lagi nih koalisi perubahan. Gimana tuh meresponnya, Bang? Ya, kami sampaikan kepada pemirsa Kompas bahwa sampai hari ini Timnas Amin masih kompak ya, masih kompak di dalam jalur perubahan. Karena bagaimana juga kita berkomitmen untuk memperbaiki bangsa ini melalui pemilu. Karena pemilu ini kan mencari pemimpin yang bisa kita terima integritasnya ya. Tentunya proses-proses yang kita rasakan banyak kekurangan ya dan banyak kecurangan, ini harus kita sampaikan
agar kita mendapatkan keadilan dan bangsa ini juga bisa belajar bagaimana berkontestasi secara benar untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas dan diterima oleh rakyat Indonesia. Hmm, kal- Seperti itu. Kalau betul kompak, kok bisa beda pandangan? Partai Nasdem udah duluan mengucapkan selamat, tapi Mas Anies tetap dengan gugatan ke MK dengan alasan prosesnya masih tetap berjalan nih, proses pemilu serentaknya begitu. Itu dipandang hal yang wajar saja ada ucapan selamat seperti itu, Bang? Wajar saja karena Partai Nasdem kan punya hak konstitusi juga. Ya, Partai Nasdem tentunya punya pandangan untuk memberikan selamat, ya nggak ada masalah. Selamat aja kan, karena sampai hari ini KPU kan sudah menyampaikan sebagai pemenang, ya sebagai pemenang, tetapi kan belum ditetapkan, ya belum ditetapkan karena kita melakukan gugatan, ya gugatan ke MK bahwa banyak proses yang kita tidak menerimanya dengan baik. Ibaratnya permainan bola ini banyak kita temukan bahwa kecurangan-kecurangan, ya baik pertama sekali di MK ketika Gibran Rakabumi bisa masuk menjadi wakil presiden, kemudian di KPU-nya belum ada PKPU tetapi sudah diterima pendaftarannya. Tentunya ini tidak bisa dibenarkan karena secara administrasi saja sudah curang karena syaratnya pun belum bisa kan, Hmm. belum bisa diterima, tapi kenapa diterima gitu. Dan ini jelas bagaimana KPU dihukum pelanggaran etik terakhir dan ini 2 kali. Dan ini sudah tidak benar juga. Kenapa bisa ada pelanggaran terakhir 2 kali? Namanya terakhir ya sekali lah. Ya, kalau di kantor pun kalau namanya pelanggaran terakhir sekali lagi ya udah dipecat gitu. Oke, Ini kenapa enggak? Itu tentunya ini harus diperbaikin, Mas. Nggak oke. boleh dibiarkan karena kalau kita biarkan, ya tugas kita sebagai rakyat, tugas kita sebagai partai politik, tugas kita sebagai yang ikut kontestasi kan bukan hanya mencari kemenangan, Oke. tapi bagaimana kita prosesnya ini kita perbaikin, dan kita bertanggung jawab. Sehingga Karena kalau ini kemudian ada beda pandangan dari ucapan selamat dari Partai Nasdem, ini membantah bahwa sikap Partai Nasdem ini terkesan sudah tidak bersama Anies lagi. bukan seperti itu. Ini tidak beda pandangan. Satu orang memberikan pandangan kita tetap sama, yaitu perubahan. Hmm. Tapi kalau hanya secara seremoni memberikan selamat, ya nggak ada masalah. Saya aja memberikan selamat nggak ada masalah gitu. Tetapi kan namanya perbaikan harus disampaikan gitu. Ujungnya kemana nanti MK itu nanti kita lihat nantinya. Yang jelas ini kita harus memperjuangkan perbaikan ini untuk masa depan kita dan anak cucu kita. Oke. Jangan sampai ini terulang lagi. Bagaimana penggunaan ASN, penggunaan TNI Polri, penggunaan aparat hukum ya, Hmm. penggunaan bansos ya, itu sangat-sangat merusak Indonesia gitu, Oke. merusak bangsa ini. Jangan sampai itu terjadi lagi dan Kar- akan berbahaya. Karena ada pandangan begini Bang, ada pernyataan yang bertolak belakang di sini. Kalau kita ingat dari pernyataan Pak Surya tadi malam tuh dalam konferensi pers dia bilang upaya gugatan ke MK untuk perbaikan proses demokrasi. Tapi kan di sisi lainnya Nasdem menerima hasil Pilpres dan Pileg 2024. Kalau begini sikap Nasdem bertolak belakang seperti ini sementara Anda bilang bahwa koalisi masih solid, gimana tuh melihatnya? Ya, kalau kita lihat pidatonya Pak Surya Paloh, jelas mengatakan bahwa kita itu memberikan selamat atas kemenangan ya sampai hari ini. Artinya hari ini memberikan selamat. Bagaimana keputusan KPU nantinya? Ya itu nanti lagi kan begitu. Oke. Yang jelas hari ini KPU itu sudah menyampaikan bahwa pemenang adalah Prabowo Gibran. Ya harus diberikan selamat ya Baik. oleh partai politik. Oke. Nggak ada masalah. Oke. Itu kan hanya secara seremoni. Oke. Tetapi proses selanjutnya kan dihormati juga oleh Pak Surya Paloh. Hmm. Bahwa tadi pagi Nasdem masih mengirimkan tim hukumnya, ya kan? Oke. Dan juga tim hukum Amin, itu kan pasti dengan persetujuannya Pak Anies semua. Oke. Tetap harus dilanjutkan. Maupun nanti kalau ada hak angket, itu harus. Oke. Karena kita begini, Mas.
tim Amin ini bukannya tim rusuh, ya. Tim rusuh kalah kemudian marah-marah, kemudian bilang ini itu gitu, yang Oke. menakutkan rakyat dan menakutkan masyarakat. Kita secara konstitusi melanjutkan. Kalau memang kita merasa ada kecurangan, ya kita sampaikan ke MK. Oke, Kan kita akan begitu coba saja. membaca hal ini dari segi politiknya dan sudah bergabung saat ini Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat sore. Selamat sore, Oke, Tifal. baik. Tadi sudah dijelaskan Bang Iwan bahwa sebetulnya Partai Nasdem itu ada dalam pengajuan gugatan ke MK, langsung datang ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kita membaca pernyataan Pak Surya Paloh mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran sudah menang dalam Pilpres, menerima hasil Pileg dan Pilpres kali ini, apa yang Anda baca? Ya, kalau secara substansial, Tifal, memang ada makna yang kontradiktif. Ketika Pak Surya misalnya kita baca tersurat saja, menerima hasil, kemudian mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran, itu secara otomatis sebenarnya tidak ada tanda petik ya keseriusan untuk menggugat hasil Pilpres. Karena Pak Surya dalam hal ini Ketua Umum Partai Nasdem yang memegang veto player lah, kunci di Partai Nasdem. Kita tidak bisa bicara koalisi Amin ya, karena di sana ada PKS dan ada PKB. Tapi untuk konteks Nasdem, maka relevansinya itu melemah. Bukan melemah, tidak, sudah kontradiktif. Jadi hampir bisa dipastikan, saya lebih melihatnya Nasdem sudah lebih move on, sudah menerima, bukan indikasi, tapi dari kalimat yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh Ketua Umum itu kan sudah jelas bahwa mengucapkan selamat dan menerima hasil Pilpres. Poinnya itu. Nah, bacaan saya ini bisa dibaca sebagai signal kemungkinan besar, jangan meresponnya hari ini. Hari ini kan dulu saya memprediksi Gerindra akan gabung ke pemerintahan, PAN gabung pemerintahan pada quick count 5 tahun yang lalu. Pada saat itu banyak politisi yang protes, tapi realitasnya yang terjadi. Nah, pada saat ini saya memprediksi kembali sama pada quick count kemarin, maka hari ini saya menegaskan kemungkinan Partai Nasdem itu akan memberi ini sebagai signal kuat akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran dalam konteks ini. Ini sebagai prakondisi, saya baca signal. Tapi harus bersabar untuk membuktikannya. Yang kedua, saya kira Nasdem dalam hal ini suara Pak Surya Paloh ini justru tanda petik memberikan legitimasi politik yang kuat kepada Prabowo Gibran. Jadi kalau sengketa ini kan mendelegitimasi tanda petik ya sebenarnya, meskipun mencari kebenaran dan seterusnya, tapi dia agak kontradiktif. Tapi dengan statement Pak Surya Paloh ini bisa jadi sudah memperkuat legitimasi politik terpilihnya Prabowo Gibran. Ini juga bagian dari signal tadi bersambung. Satu lagi menurut saya kemungkinan bisa dibaca Nasdem akan menjadi salah satu partai, saya memprediksi sejak awal, yaitu PKB dan Partai Nasdem yang secara DNA politiknya itu lebih pada di dalam pemerintahan, itu semakin terkonfirmasi dari statement Pak Surya Paloh. Nah, kita tahu bahwa di waktu-waktu saat ini kan kita membutuhkan beberapa hari ke depan ya, bagaimana dinamika politiknya, siapa yang akan bergeser, dan kita tahu Pak Surya kan punya kedekatan, meskipun aja ada hubungan yang dinamis dengan Pak Jokowi, tapi kan cukup dekat. Berada di dalam pemerintahan, sering bertemu Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang ada jembatan dan seterusnya. Sehingga dalam konteks ini saya melihat memang ini juga yang menyebabkan bacaan saya tidak hanya sengketa ke MK yang diajukan, tapi juga soal hak angket menjadi melemah itu ya seperti yang saya katakan ini. Jadi partai satu sisi sepertinya memang sedang mengirimkan pesan kuat untuk mengkritisi keras hasil Pilpres, tapi di saat yang sama bisa jadi sedang meninggikan posisi tawarnya. Jadi ini mengonfirmasi, singkat saja Mas untuk pertanyaan terakhir, jadi ini mengonfirmasi pernyataan Pak Muzani. Waktu itu Pak Muzani sempat bilang ada partai di luar koalisi 02 untuk bergabung ke pemerintahan. Iya, saya termasuk yang hanya percaya pada PDI Perjuangan yang potensi berada di luar pemerintahan. Kalau ada faktor Ibu Mega, itu pun karena faktor Ibu Mega. Kalau faktor Mbak Puan masuk ke dalam juga. Kemudian PKS, sedikit lagi, kalau PKS kemungkinan juga kalau ditawarkan masuk Prabowo Gibran akan bergabung. Dugaan saya, kalaupun tidak bergabung karena tidak diajak. Sementara PKB dan Partai Nasdem, saya punya keyakinan akan bergabung dalam pemerintahan. Apakah dirayu atau minta dirayu. Tapi ini realitas yang saya analisa, meskipun posisi saya berharap jangan sampai terjadi kartelisasi politik, di mana ketika pemilu terjadi kompetisi yang sangat kuat, tetapi pasca pemilu seperti tidak ada kompetisi. Semuanya ngumpul dengan nama kerjasama, gotong royong, apapun, semua ngumpul sehingga demokrasi kita tidak sehat. Saya berharap tetap ada yang istiqomah di luar pemerintahan untuk mengontrol jalannya pemerintahan ke depan supaya demokrasi kita sehat.
Dinamika pasca pemilu ini masih kita cermati bersama-sama. Bang Iwan Taregan, terima kasih. Mas Hanta Yuda juga terima kasih Ya, sudah terima hadir kasih. dalam Mohon diskusi maaf, kami kali ini. kalau Sehat tidak selalu benar. semuanya. Selamat sore. Kompas.